Halo semuanya, pernah nggak sih kita lihat seseorang yang kelihatannya punya segalanya? Mobil, jabatan, pokoknya komplit deh. Tapi kok kayak ada yang kosong ya? Nah, hari ini kita bakal bedah resep buat sukses yang beneran sukses. Bukan cuma kelihatan dari luar, tapi sukses yang punya fondasi kokoh buat hidup yang berarti. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan utamanya. Apa sih bedanya orang yang kelihatan sukses sama yang beneran sukses? Tahu kan, yang satu pamer mobil mewah, yang satu lagi beneran ngebangun sesuatu. Percaya deh, bedanya itu langit dan bumi. Dan ini yang bakal kita kupas tuntas. Nah, ini dia definisinya. Sukses yang realistis itu, ya bukan sulap, bukan sihir. Simpelnya gini, kamu pakai bakat unik kamu buat ngasih nilai ke orang lain, buat ngebantu orang lain dulu. Nah, soal duitnya, itu bakal ngikutin sebagai hasil, sebagai efek sampingnya. Jadi ini soal membangun, bukan dapat instan. Dan ini bagian kerennya. Walaupun jalan hidup tiap orang beda-beda ya kan, kelihatannya unik, ternyata formula di baliknya itu sama. Polanya itu lagi. Jadi ini bukan soal hoki, tapi soal pola yang bisa kita pelajari. Dan pola yang super kuat ini ternyata cuma berdiri di atas 3 pilar utama. Cuma 3. Tapi 3 pilar ini yang jadi pondasi dari semuanya. Oke, kita masuk pilar pertama. Dan ini yang paling krusial dari semuanya, fondasi internal. Gampangnya gini deh, kamu nggak mungkin bisa bangun gedung pencakar langit di atas tanah becek yang gampang longsor kan? Semuanya dimulai dari dalam diri. Fondasi internal yang kokoh ini isinya ada 3, dan ketiganya ini harus tumbuh bareng, nggak bisa pincang sebelah. Ada IQ alias kecerdasan intelektual, terus ada EQ, kecerdasan emosional, dan terakhir SQ, kecerdasan spiritual. Tiga-tiganya harus seimbang. Yuk kita bahas IQ dulu. Eits, tapi lupain deh nilai rapor atau tes-tes di sekolah. IQ di sini artinya sadar kalau otak kita itu kayak mesin pembelajar. Coba bayangin deh, apa yang kita konsumsi tiap hari, buku yang kita baca, podcast yang kita dengerin, obrolan sama teman, itu yang nentuin kualitas output kita. Kalau inputnya sampah, ya keluarnya sampah. Kalau inputnya berkualitas, hasilnya juga pasti berkualitas. Simpel kan? Berikutnya, EQ. Nah, ini sering banget diremehin, padahal ini skill super penting. EQ itu kemampuan ngelola cuaca di dalam diri kita. Stres, marah, iri hati, serakah, biar pas keluar itu jadi sesuatu yang ngebangun, bukan ngerusak. Tanpa EQ yang bagus, satu ledakan emosi aja bisa ngehancurin hubungan, reputasi, bahkan karir yang udah dibangun bertahun-tahun. Ngeri kan? Dan yang melengkapi fondasi internal kita adalah SQ. Anggap aja ini jangkar kapal kamu. Prinsip hidup kamu, nilai-nilai inti kamu. Waktu badai masalah datang, jangkar inilah yang bikin kamu nggak kebawa arus dan nggak nyerah. Dan sebaliknya, waktu badai berkah datang, sukses besar, pujian, jangkar ini juga yang bikin kamu tetap napak di bumi, tetap rendah hati. Oke, anggap aja fondasi internal kita udah kokoh nih, udah kuat banget. Terus apa? Disimpan aja buat diri sendiri? Tentu enggak. Nah, disinilah kita masuk ke pilar kedua, ujian eksternal. Saatnya kita lihat apakah fondasi ini beneran kuat kalau diuji di dunia nyata. Ada analogi keren banget nih. Bayangin kamu itu seorang pandai besi yang berhasil menempa pedang paling sempurna di dunia. Tajam, kuat, seimbang. Keren banget. Tapi kalau pedang itu cuma dipajang di dinding, nggak pernah dipakai bertarung, apa gunanya? Nggak ada kan? Nilai internal kita juga gitu. Nggak ada artinya sampai divalidasi dan diuji sama dunia luar. Nah, medan pertempurannya itu siapa? Jaringan kita. Teman-teman kerja, klien, mentor kita. Merekalah yang bakal nguji setajam apa pedang kita. Kalau mereka lihat kita ini beneran punya nilai, beneran bisa diandelin, mereka nggak cuma bakal ngakuin, tapi mereka bakal bukain pintu-pintu kesempatan yang mustahil kita buka sendirian. Oke, kita udah punya 2 pilar. Fondasi internal kuat, cek. Jaringan yang mengakui kita, cek. Tapi ada satu lagi elemen penting. Elemen yang kalau nggak ada, 2 pilar tadi bisa jadi sia-sia. Inilah pilar ketiga, bahan bakar finansial. Karena ide sebagus apapun, koneksi sekuat apapun, butuh bensin buat jalan. Coba bayangin deh, tiba-tiba ada peluang bisnis emas datang dari jaringan kamu. Proyek impian, mereka percaya sama kamu. Mereka tahu kamu mampu, tapi proyek itu butuh modal awal. Pertanyaannya, kamu siap nggak? Punya kemampuan dan koneksi jadi nggak ada gunanya kan kalau kita nggak punya sumber daya buat eksekusi. Nah, disinilah kita dihadapkan pada 2 pilihan. Pilihan A,
Uangnya kita pakai buat beli barang-barang mewah jangka pendek yang nilainya makin lama makin turun, cuma buat gaya hidup. Pilihan B, kita jaga uang itu tetap cair, siap sedia. Likuiditas itu kekuatan. Artinya, pas ada target emas di depan mata, kita punya peluru buat nembak. Dan inilah inti dari pilar ketiga. Likuiditas atau uang yang siap pakai itu bukan tujuan akhir, bukan buat pamer. Dia itu cuma alat, tapi alat yang super penting. Dia adalah kunci yang bisa mengubah semua potensi dari pilar 1 dan 2, dari cuma angan-angan jadi kenyataan. Jadi, kalau kita gabungin semuanya, bentuknya jadi kayak gini. Segitiga kesuksesan. Fondasi internal, EQ, AQ, SQ, itu dasarnya yang paling lebar. Terus ada jaringan eksternal yang nguji kita, dan bahan bakar finansial yang jadi penggeraknya. Kalau salah satu sisinya aja lemah, seluruh bangunannya bisa goyang, bahkan roboh. Dan yang perlu diingat, seiring kita naik level, permainannya berubah. Mungkin di awal karir, kerja keras kita sendiri yang paling dominan. Tapi, makin tinggi posisi kita, sukses itu jadi makin sedikit tentang apa yang kita kerjakan, dan makin banyak tentang siapa yang kita kenal. Makanya pilar kedua soal jaringan itu jadi makin krusial seiring waktu. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kita semua pasti sering minta kesempatan yang lebih besar, rezeki yang lebih banyak kan? Tapi pertanyaannya dibalik deh, sudahkah kita membangun kapasitas buat nerima itu semua? Udah siapkah fondasi internal kita? Udah kuatkah jaringan kita? Udah adakah bahan bakarnya? Karena percuma minta ember yang lebih besar kalau tangan kita belum cukup kuat buat ngangkatnya. Coba deh pikirin lagi.